Pada video ketiga ini, kita akan membahas penggunaan metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai batas pada persamaan diferensial biasa. Untuk memahami masalah nilai batas, kita akan terlebih dahulu bandingkan masalah nilai batas ini dengan masalah nilai awal. Pada masalah nilai awal, baik untuk PDB orde 1 maupun orde yang lebih tinggi, kita hanya memiliki nilai kondisi awal, dalam artian nilai fungsi ketika T-nya sama dengan T0. Namun dalam beberapa kasus, kita menemui persamaan diferensial biasa yang dilengkapi dengan kondisi di awal dan kondisi di akhir. Inilah yang disebut dengan masalah nilai batas. Selanjutnya, masalah nilai batas yang akan kita bahas, kita akan fokuskan ke masalah nilai batas yang memiliki bentuk umum seperti ini, dan bagian ruas kanannya kita tuliskan sebagai F yang bergantung pada variabel T, X, dan Y. Ini penting karena sebelum menyelesaikan masalah nilai batas secara numerik, kita perlu memastikan bahwa solusinya memang ada. Jika tidak, komputer bisa saja menghasilkan deretan angka yang sebetulnya tidak ada maknanya. Nah, teorema ini menjamin keberadaan solusi tunggal untuk masalah nilai batas. Di sini, fungsi F yang tadi sudah disampaikan, yang merupakan ruas kanan pada bentuk umum masalah nilai batas yang kita bicarakan, fungsi F ini harus kontinu, dan turunan parsialnya terhadap variabel X dan variabel Y juga harus kontinu. Artinya perubahan T, X, dan Y tidak menyebabkan lonjakan yang besar pada fungsi F, sehingga sistem tetap stabil dan dapat diprediksi. Kemudian terdapat dua syarat yang lain yang menunjukkan bahwa turunan parsial fungsi F terhadap X ini harus positif. Ini artinya ketika X-nya meningkat, maka fungsinya juga meningkat. Di sini F memberi pengaruh positif yang jelas pada sistem, dan perubahan Y ini tidak membuat fungsi F melonjak drastis sehingga melewati suatu nilai tertentu. Nah, apabila hal ini dipenuhi, maka masalah nilai batas ini akan memiliki solusi yang tunggal. Dari teorema tadi, kita dapat menurunkannya menjadi bentuk yang lebih sederhana sebetulnya, dan bentuk ini lebih difahami. Ya, jadi di sini kita akan memiliki masalah nilai batas linier yang secara umum F yang bergantung pada variabel T, X, dan Y ini dinyatakan dalam bentuk linier. Nah, corollary ini adalah sebetulnya penyederhanaan dari teorema yang tadi, di mana di sini kita tahu turunan parsial terhadap X ini akan menghasilkan Q, dan turunan parsial terhadap Y akan menghasilkan P. Dari syarat yang tadi, kita tahu bahwa turunan parsial terhadap X ini harus positif, dan turunan parsial terhadap Y harus lebih kecil dari suatu nilai maksimal tertentu. Nah, apabila hal ini dipenuhi sesuai dengan teorema yang tadi, maka masalah nilai batas linier ini akan memiliki solusi yang unik. Berdasarkan corollary yang tadi, kita akan fokus pada masalah nilai batas linier. Dan untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan metode yang disebut dengan metode linear shooting. Dalam praktiknya, metode ini akan mengubah masalah nilai batas linier menjadi sistem masalah nilai awal. Di sini kita akan memiliki dua buah fungsi baru, yaitu fungsi U dan juga fungsi V. Sebetulnya fungsi U dan fungsi V ini tidak lain diturunkan dari fungsi X yang terdapat pada masalah nilai batas yang kita miliki. Jadi si U ini tinggal kita ganti saja
X-nya dengan U, dan kita akan melihat ekspresi di ruas sebelah kanan ini sebetulnya tidak lain adalah ekspresi yang sama dengan ruas kanan ketika ruas kiri kita tuliskan sebagai X aksen-aksen. Nah, di sini nilai awal untuk U ini adalah nilai awal yang asli, artinya nilai kondisi batas ujung kiri ini tetap dijaga, sementara turunannya di ujung kiri ini kita buat 0 agar bentuknya lebih sederhana saja. Nah, untuk VT sendiri ini pun tinggal mengganti X dengan V, hanya saja VT ini tidak memiliki suku RT. Di sini nilai awal untuk V kita buat sama dengan 0 agar tidak mengganggu kondisi batas kiri, sementara untuk turunannya di A kita set bernilai 1. Sebenarnya ini adalah tebakan awal saja, nanti akan dikoreksi sedemikian rupa sehingga nanti titik ujung kanan pada kondisi batas itu dipenuhi. Kombinasi linear dari U dan V ini tidak lain adalah solusi dari persamaan diferensial yang ada pada masalah nilai batas kita. Di sini kita memiliki konstanta C yang kalau bentuk ini kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial pada masalah nilai batas kita akan melihat bahwa persamaan diferensial tersebut terpenuhi. Nah, berapakah nilai C yang harus kita tentukan? C ini kita akan tentukan berdasarkan syarat pada batas kiri dan batas kanan. Dari sini kita akan melihat bahwa nilai C dinyatakan dalam persamaan ini, sehingga ketika nilai V kita evaluasi di B, ketika dia tidak sama dengan 0, kita akan memiliki solusi yang tunggal untuk masalah nilai batas kita, yang mana di sini sudah dalam bentuk detil, C-nya sudah diganti dengan nilai yang seharusnya dimiliki agar titik ujung kanan memenuhi kondisi batas ujung kanan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan metode linear shooting untuk mencari solusi numerik pada masalah nilai batas berikut. Penerapan metode linear shooting untuk menyelesaikan masalah nilai batas ini mengarahkan kita untuk mendefinisikan dua buah fungsi, yaitu fungsi U dan fungsi V. Yang keduanya sebetulnya diturunkan dari fungsi X. Secara sederhana, U itu hanya tinggal kita definisikan dengan mengganti posisi X, sehingga kita akan punya U aksen T sama dengan 2T per 1 ditambah T kuadrat U aksen T dikurangi 2 per 1 plus T kuadrat UT, dan kita tambahkan dengan 1. Inilah yang merupakan nilai-nilai dari P, kemudian Q, dan ini adalah suku R. Untuk persamaan diferensial U ini, kita akan memiliki nilai awal yang original, yaitu U0-nya sama dengan titik batas yang ada di sebelah kiri, yaitu 1,25, sementara turunannya itu kita buat sederhana saja, yaitu sama dengan 0. Sementara untuk fungsi V itu pun sebetulnya diambil dari fungsi X, kita tinggal mengganti X dengan V, hanya saja di sini kita tidak memiliki suku RT. Jadi untuk PT dan QT-nya sama seperti yang dimiliki oleh U. Untuk masalah nilai awalnya
kita akan tuliskan V0-nya ini adalah 0 dengan tujuan agar kita tidak mengganggu kondisi titik ujung kiri, dan kemudian turunannya di 0. Di sini kita setting sama dengan 1, walaupun nanti ini akan dikoreksi. Nah, dari sini solusi yang kita harapkan itu sebetulnya kombinasi linier antara U dengan V, yang mana V-nya dikalikan dengan C, sehingga CV ini dinyatakan dalam fungsi lain, yaitu fungsi W. Dalam penyelesaian dari masing-masing masalah nilai awal ini, dengan T yang sudah kita partisi, mengambil ukuran langkah 0,2, kita akan memiliki UJ dalam hal ini. Untuk setiap titik partisi kita akan memiliki nilai U. Kita juga akan memiliki nilai V untuk setiap titik partisi. Pada iterasi terakhir, kita akan memperoleh nilai U20 dan V20, meskipun V20 tidak ditampilkan dalam tabel. Kedua nilai ini akan digunakan untuk menentukan nilai W di setiap titik partisi. Nilai W ini sebetulnya adalah koreksi terhadap nilai B-nya. Nah, penjumlahan antara U dan W inilah yang akan memberikan nilai hampiran solusi pada titik T yang bersesuaian. Nilai-nilai U, W, dan juga X pada setiap titik partisi dapat digambarkan pada grafik berikut. Kombinasi linier antara U dan W ini menunjukkan bahwa W berperan sebagai koreksi terhadap U, sehingga hasil akhir untuk penyelesaian masalah nilai batas itu adalah fungsi X yang memenuhi syarat batas yang diberikan. Secara detail, grafik fungsi X bisa diplot sebagaimana yang terlihat pada grafik ini. Dan dari grafik ini terlihat bahwa nilai X di ujung kiri dan nilai X di ujung kanan memenuhi nilai batas yang diberikan pada masalah nilai batas yang kita miliki.